Chef. Micro basil. Fuck yes. Language. Pick a wagyu, please. Personal favorite dishes. Pequods. Deep dish. No. Little B&D. Should I send some over? Enjoy, guys. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Bear, season kedua, chapter kelima. So without any further ado, let's get into it. Episode dibuka dengan menampilkan scene dari sosok dari Sydney yang masih bergelut dengan sistemnya. Sembari mendengarkan motivasi dari seorang motivator yang mengatakan bahwa kegagalan bukanlah suatu kehancuran, melainkan diri mereka harus mencari apa yang menyebabkan kegagalan itu berubah. Ganti mindset agar mereka bisa menjadi diri pribadi yang jauh lebih baik di masa depan. Sedangkan kini kita diperlihatkan dengan sosok dari Richie yang baru saja terbangun pada pukul 5:30 pagi. Ia harus meratapi nasibnya karena kali ini Richie dihukum. Ia akan dikirim ke sebuah restoran, tempat di mana Kermie pernah menjadi chef terbaik di sana. Dengan muka penuh kemalasan, Richie akhirnya perlahan masuk ke dalam restoran. Saat ia mengira orang-orang belum hadir, tampak sosok pria bernama Garrett yang hanya mengatakan, "Garpu." Saat itu Richie kebingungan. Akhirnya ia hanya membersihkan garpu setiap saat, dan ternyata itulah yang harus Richie lakukan setiap harinya. Ia hanya ditugaskan untuk membersihkan garpu tanpa diberikan kesempatan untuk memperlihatkan keahliannya. Sama seperti apa yang Richie lakukan di The Bear, ia selalu mengumpat, mengelus dengan sistem yang ada. Padahal Garrett telah memberikan kesempatan padanya. Karena jika Richie melakukan tugasnya dengan benar, maka mungkin ia akan dinaikkan untuk membersihkan sendok. Semua orang kini melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri. Richie dengan ratusan sendok yang harus ia bersihkan, sedangkan rekan-rekannya dengan penuh kesibukan menunggu waktu yang kini menunjukkan 10 minggu sebelum restoran akan segera dibuka. Karena Richie mulai merasa jenuh dengan pekerjaan yang terus-menerus ia lakukan, akhirnya ada satu titik di mana ia mulai protes kepada Garrett. Bahkan ia bertanya mengapa dirinya tak diperbolehkan mencuci piring. Garrett menjawab karena restoran memiliki pencuci piring terbaik di dunia dan ia khawatir Richie justru akan menghambat pekerjaan mereka. Meskipun Garrett telah memperingatinya, tetap saja Richie mengumpat sehingga mau tak mau Garrett menyuruhnya untuk keluar sejenak. Di sana mereka berbicara, di mana Garrett mengatakan bahwa restoran ini telah berdiri 12 tahun yang lalu. Dan di tahun pertamanya, mereka berhasil mendapatkan bintang 3, yang dimana itu adalah penilaian tertinggi untuk suatu restoran. Ia tak membutuhkan sosok dari Richie karena mungkin namanya tak akan diingat oleh siapapun. Namun yang pasti, Richie harus mengerti, mau mengikuti sistem mereka tanpa memperdulikan apa pekerjaannya. Richie pun mengerti hingga ia mulai benar-benar menekuni pekerjaannya dengan baik tanpa mengeluh sedikit pun. Akhirnya, ia diberi kesempatan untuk melihat bagaimana persiapan mereka dalam menyambut tamu. Di restoran itu banyak sekali artis-artis ternama, seniman, serta aktor yang rela mengantri demi mencicipi makanan dari restoran. Richie juga mendapatkan banyak ilmu dari sosok Garrett ketika ia memberitahunya sesuatu yang tidak Richie ketahui. Saat itu mereka hanya mendengar instruksi dari chef yang akan mengubah menu serta memperingati mereka semua untuk tak lagi meninggalkan noda sedikit pun. Karena seperti moto restoran, setiap detik berharga. Di sela-sela waktu beristirahat, Richie memutuskan untuk sebatang pertama. Ketika Richie sedang menghisap sebatang rokok secara perlahan, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Tiffany yang tak lain adalah istrinya. Maksudnya mantan. Lantas Richie langsung mengangkat telepon tersebut dan mengkonfirmasi jika ia telah berhasil mendapatkan tiket Taylor Swift seperti apa yang anak mereka inginkan. Kebetulan Richie memiliki 3 tiket yang mungkin saja Tiffany ingin ikut bersama mereka. Tetapi sayangnya Tiffany mengaku ia sedang sibuk. Ada juga sesuatu yang ingin ia katakan padanya. Dengan bibir yang terbata-bata, serta hati yang ragu, Tiffany memberitahu Richie jika ia baru saja dilamar oleh seorang Frank. Kabar buruk baginya adalah ketika Tiffany memberitahu bahwa dirinya menerima lamaran tersebut. Saat mendengar kata itu, Richie memang terasa sangat amat sakit.
Sesak baginya untuk mengetahui jika Tiffany hendak menikah dengan orang lain. Namun, ia juga senang akan hal itu sehingga Richie menghormati keputusannya. Setelah kejadian tersebut, Richie mulai berbenah hingga pada akhirnya ia mendapat kesempatan untuk menekan jas seperti apa yang sering Gareth gunakan. Kali ini Richie diperlihatkan bagaimana sistem restoran bekerja. Ia juga melihat bagaimana manajer melayani tamu undangan VIP mereka serta bagaimana sistem pengiriman makanan berjalan. Richie sempat bertanya pada seorang koki bernama Jessica tentang beberapa warna berbeda dalam satu tablet. Jessica memberitahunya jika warna orange adalah pantangan makanan bagi daftar tamu, kuning untuk daftar tamu dari luar kota, hijau sebagai tanda untuk tamu VIP, serta biru untuk tamu yang dipersilakan melihat seisi dapur. Apa yang Jessica jelaskan benar-benar membuat pandangan dari Richie sangat teramat luas. Karena dahulu ia hanya mengetahui sistem sederhana yang dijalankan oleh seorang Maiki. Sedangkan kali ini, ia harus melihat satu restoran ternama dengan sistem yang sangat terstruktur. Richie bahkan sempat terheran bagaimana Jessica bisa menghafalkan semua sistem itu. Saat itu kebetulan Richie mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana Gareth menyajikan makanan untuk para tamu. Dengan seksama, Richie melihat Gareth menyajikan makanan dengan sangat lembut. Di momen tersebut, Richie melihat Gareth menuangkan sebuah rambut nenek yang melebur dengan cepat saat dituangkan ke satu gelas berisi minuman. Dan momen yang Richie lihat membuatnya langsung berinisiatif untuk menggunakan instingnya. Ia menghampiri Jessica, memberitahunya bahwa ia baru saja mendengar satu keluarga yang tak ingin meninggalkan Chicago tanpa merasakan satu sajian terbaik mereka. Alhasil Jessica langsung menyuruhnya untuk berinisiatif. Dan yang Richie lakukan adalah pergi berlari menuju sebuah restoran favorit miliknya. Memberikan seloyang pizza tersebut kepada chef untuk diracik dengan baik sesuai dengan hidangan restoran. Bahkan setelah itu, Richie juga meminta izin pada Jessica untuk menyajikannya kepada keluarga tamu. Beruntungnya, Jessica sangat terbuka akan hal itu sehingga Richie bisa secara langsung merasakan pengalaman menyajikan makanan kepada tamu ala restoran bintang 5. Apa yang Richie lakukan benar-benar membuat hidupnya sangat berubah. Karena kala itu di sesi perjalanan pulang, ia mendengarkan bahkan bernyanyi lagu Taylor Swift berjudul Love Story agar dirinya bisa bernyanyi bersama dengan putrinya di konser. Keesokan harinya, Richie semakin membaik. Ia membaca buku, mendengarkan lagu, serta mulai bisa menebak setiap bahan masakan yang diberikan oleh Jessica. 3 seconds. Apple cider gets streak. Apple cider gets streak. That's my freaking boy right there. All right, let's go. Try. Correct. And lastly, what were tonight's specials? We don't have specials. We do have our. Pengalaman itu benar-benar tak bisa dilupakan oleh seorang Richie. Ia juga mengajak Gareth berbicara untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena ia telah memberi kesempatan untuk melakukan semua ini. Pembicaraan mereka semakin personal saat dimana Richie bertanya tentang umur dari Gareth dan mengapa ia bekerja di restoran. Gareth hanya menjawab jika umurnya kini adalah 30 tahun, serta alasan mengapa ia bekerja di sini karena saat ia menganggur, dirinya mengalami kecanduan terhadap minuman. Namun sayangnya Gareth tak menyelesaikan ceritanya karena saat itu ia harus pergi dan yang harus jauh lebih disayangkan lagi adalah ketika hari ini menjadi hari terakhir Richie berada di restoran. Di dalam mobil, Richie menelpon Kermie untuk memarahinya karena ia tahu jika sebenarnya Richie dikirimkan ke restoran tersebut adalah karena Kermie mencoba untuk memperlakukannya agar memalukan seorang Richie. Tetapi karena Kermie saat itu memang sedang sibuk bersama Fuck yang sedang memperbaiki saluran alat pemadam kebakaran, alhasil Richie memutuskan untuk menutup teleponnya. Di hari terakhir, Richie berpamitan, semua orang cukup menyukainya, termasuk Jessica yang berterima kasih atas jasa dari Richie. Kala itu, Richie hanya berjalan di area dapur, melihat wajah dari Kermie yang terpampang bersama sosok dari Luca. Kemudian Richie bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Terry, yang sedang mengupas jamur secara perlahan. Karena Richie kebetulan tak ada pekerjaan, alhasil ia membantu Terry kala itu. Dibalut dengan percakapan hangat, Terry menceritakan tentang bagaimana ia bisa bekerja di restoran ini. Malam yang dingin, dirinya depresi, tak memiliki pekerjaan. Hingga di malam dingin itu, Terry melihat sebuah papan yang membuatnya jauh lebih bersemangat.
Karena memang saat Terry masuk ke restoran, ia telah memasuki usia senja. Meskipun begitu, Terry merasa sangat menikmati pekerjaannya kali ini. Karena setidaknya, ia menghabiskan waktu dengan mengupas jamur untuk dicicipi oleh orang lain dengan senang hati. Pengalaman di restoran tersebut benar-benar meninggalkan kesan besar bagi sosok dari Richie. Karena dengan begitu, ia dapat mengerti apa arti dari menghargai sebuah waktu. Dan pembahasan dari series The Bear season kedua, chapter kelima pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup menyukainya? Tetap nantikan chapter-chapter berikutnya karena series dari The Bear akan jauh lebih seru di lain episode. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.